Selamat malam, Shalom. Shalom, semua glorious people, orang-orang yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai saya dengan saudara itu dengan luar biasa baik. Bahkan hari ini mungkin saudara menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang begitu baik sepanjang apa yang saudara kerjakan sepanjang hari ini. Sebelum kita tidur malam hari ini, saya akan sharing firman Tuhan yang begitu luar biasa, dan memberkati kita, di mana firman itu adalah kehidupan kita. Katakan bersama saya, firman itu adalah hidupku. Sebelum saudara tidur, itu kan banyak di antara saudara yang tidak makan. Ya. Kenapa saudara tidak makan? Karena takut gemuk, sudah malam, kan setelah makan kok harus tidur. Gitu. Tetapi saat ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita makan firman hari ini tidak membuatmu gemuk, tapi justru firman Tuhan menjagai kita luar biasa, menjagai segala kehidupan kita. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Katakan sebelum kita melihat firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, dalam hidup. Kaulah Tuhan, Juru Selamatku. Tak pernah ku sendiri, tak pernah dibiarkan, ada Tuhan Juru Selamatku. Tak pernah ku sendiri, tak pernah ditinggalkan, ada Yesus selalu besertaku. Angkat tangan memuji, bersyukur. Angkat suara bersyukur selalu. Oh, ada Yesus Tuhan, keselamatanku ada Yesus Tuhan, kekuatanku ada Yesus Tuhan, penghiburku ada Yesus berkuasa. Di pihakku, syukur, kita akan syukur, Karabaya Syani, haleluya. Terima kasih buat sepanjang hari ini, aku bersyukur karena Engkau Tuhan baik. Kami terima firman dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya, God's beloved, atau saudara-saudara yang dikasih Tuhan, glorious people, hari ini saya akan sampaikan kepada saudara untuk melihat Yesus di dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan mereka membawa Lot
dan harta bendanya anak saudara Abraham itu. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu tinggal di Sodom. Salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal di antara pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol, dan saudara dari Aner, dan mereka adalah teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar saudaranya telah ditawan, yaitu Lot, maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya sebanyak 318 orang dan mengejar sampai Dan. Mau dikatakan bahwa ayat 15, ia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari, dan ia dan para hambanya lalu memukul mereka dan mengejar mereka sampai di Hoba dan yang terletak di sebelah kiri Damsyik. 16, Abraham membawa kembali harta benda dan membawa kembali Lot, saudaranya, dan harta bendanya dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. Glorious people, saudara, ketika itu saudara pada masa Raja Amrafel menjadi Raja Sinear, saudara mereka berperang dengan Bera Raja Sodom, di mana Lot tinggal di sono, saudara. Lalu mereka ini bersekutu di lembah Sidim, yakni Laut Asin. Mereka melayani Kedorlaomer 12 tahun dan seterusnya. Dan mereka, saudara, Raja Sodom, Raja Gomora, keluar Raja Sodom dan Gomora, dan Raja Atma, Raja Seboim, Raja Bela, dan mengatur barisan perang bersama di lembah Sidim melawan Kedorlaomer Raja Elam. Nah, saudara, mereka semua itu Raja Kedorlaomer, mereka menjarah seluruh harta benda Sodom dan Gomora, semua bahan makanan, mereka menjarah, dan termasuk Lot, saudaranya Abraham, dan harta bendanya semua ditawan dan dibawa pergi. Abraham mendengar, lalu Abraham sebagai saudaranya Lot mengejar dengan 318 pahlawan-pahlawan pejuang pendekar gitu ya, yang dipilih oleh Abraham untuk mengejar Lot. Glorious people, saya mau sampaikan kepada saudara. Abraham memiliki saudara ditawan. Karena Lot adalah saudaranya, Abraham membela saudaranya, mengejar Kedorlaomer dan membawa kembali Lot. Saudaranya itu direbut kembali. Ini adalah pembelaan saudara. Ini sebetulnya saya mau sampaikan kepada saudara tentang grace defense, pembelaan anugerah. Abraham mendapatkan anugerah, dipilih, dipanggil untuk keluar dari negerinya, menuju tanah Kanaan, dapatkan anugerah, diberkati berlimpah, dan Abraham mendapatkan janji Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati sampai keturunannya, ke anak cucunya. Saudara, Abraham yang terima anugerah, dapatkan anugerah, grace, membela saudaranya Lot yang ditawan, karena Lot ini tinggal di Sodom Gomora. Sodom Gomora diserang oleh raja pada masa Amrafel menjadi Raja Sinear. Di sana raja-raja ada Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Goyum, dan seterusnya melawan Raja Sodom salah satunya, dan Gomora. Lalu Sodom Gomora dikalahkan, Lot ditawan bersama harta bendanya. Dan dibela oleh Abraham, dikejar, diambil kembali. Ini pembelaan saudara. Ayo kita melihat Yesus di sana. Nah, God's beloved, atau glorious people, saya mau sampaikan kepada saudara, ada firman Tuhan yang dikatakan kepada kita, yaitu di Efesus pasal yang kedua, ada kabar baik. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19, dikatakan begini, saudara. Pada hari ini, karena itu, firman Tuhan katakan begini, karena itu sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang.
melainkan sesama warga dan orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Hari ini, saya dan saudara itu dikatakan firman Tuhan, kita bukan orang asing, melainkan kita sesama warga orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Saya dan saudara itu hari ini adalah anggota keluarga Elohim. Atau firman Tuhan katakan, we are, itu dikatakan, we are the fellow citizenship with the saint and of the household of God. Kita anggota keluarga Elohim. Atau dikatakan kita ini the member of God's whole household, anggota keluarganya Tuhan. Kita ini, saudara, itu adalah anggota keluarganya Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong, saudara. Anggota keluarga, the member of the household of God, anggota keluarga. Saudara, hari ini kita anggota keluarganya Tuhan, Elohim, di dalam Kristus. Maka kita bersaudara. Dan Yesus Kristus, kabar baiknya, saudara, Tuhan Yesus Kristus itu, dia sebagai yang sulung, sebagai ciptaan yang sulung, dikatakan dalam Kolose 1 ayat 15, Yesus gambar Elohim yang tak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri dia memperanakkan kita oleh firman kebenaran supaya kita menjadi seperti suatu buah sulung dari ciptaannya. Saudara, di dalam Kristus, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kristus adalah yang sulung. Kita adalah the member of the household of God. Kita adalah anggota keluarga Elohim. Kita anggota keluarga Tuhan. Anggota-anggota keluarganya Tuhan. Anggota keluarga Elohim. Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Raja kita. Kita sesama warga, anggota keluarga Tuhan. Dia bela kita. Digambarkan di perjanjian lama, yaitu Abram, dia mendapat anugerah, dia mengejar Lot yang ditawan oleh musuh. Musuh dari Sodom dan Gomora. Lot tinggal di Sodom dan Gomora, yaitu raja sekutu daripada Kedorlaomer. Saudara, hari ini, Yesus Kristus, dulu kita menjadi tawanan dosa. Kita menjadi captivated, kita ditawan oleh dosa. Namun Yesus Kristus, yang gambaran daripada Abraham, dia adalah pribadi anugerah. Seperti Abraham mendapat anugerah membebaskan Lot, dia adalah anugerah itu membebaskan kita dari segala tawanan dosa kita. Kita dibebaskan dan kita menjadi milik Yesus Kristus. Saya katakan amin. Katakan bersama saya, aku anggota keluarga Elohim. 1, 2, 3. Aku anggota keluarga Elohim. Dan dia pasti bela kita. Inilah pembelaan saudara. Sebetulnya judulnya malam hari ini, pembelaan saudara itu bicara tentang grace defense, pembelaan anugerah. Bicara tentang what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan hari ini, dia menjadi pembela kita. Katakan bersama saya, Yesus Kristus adalah pembelaku. 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah pembelaku. Ya, saudara. Tuhan Yesus Kristus itu pembela kita. Dia yang membela kita. Dia yang menyertai kita, saudara. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ku terjepit, saat ku tak mampu, Yesus datang membelaku. Saat ku tak mampu dan ku tak kuat lagi hadapi tantangan hidup ini, ada Yesus
Sang pembelaku, ada Yesus, Raja penolongku. Dia beriku kemenangan, dia beriku pembelaan. Ku dijadikan lebih dari kemenangan. Dia beriku kekuatan, dia beriku penghiburan. Dia jadikanku lebih dari pemenang. Sebab Tuhan itu pembela yang ajaib. Ada Yesus, Raja pembelaku. Ada Yesus, keselamatanku. Ada Yesus, Tuhan kekuatanku. Ada Yesus, Tuhan sumber mujizatku. Rasanya memulihkanku. Ya sudah. Lot memiliki saudara seperti Abraham. Dia ditawan, dibebaskan oleh Abraham. Ini pembelaan saudara. Nah, pembelaan saudara kita hari ini adalah anggota keluarga Elohim. We are the citizen of heaven. Kita warga surga. Yang empunya surga, Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan kita dari segala dosa kesalahan kita. Maka dalam hidup ini, apapun masalah pergumulan kita, Dia pembela kita. Ini adalah grace defense. Ini adalah pembelaan anugerah. Sudah di pembelaan anugerah yang Tuhan lakukan kepada kita. Kita dibela karena anugerah Yesus Kristus saja. Anugerah Yesus Kristus itu sudah membela kita. Apalagi, saudara, kalau Tuhan saja anugerahnya membela kita, apa sih yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan? Pembelaan Tuhan itu anugerah. Ini adalah grace defense. Saudara, kemerdekaan, kalau saudara kita telah dimerdekakan. Lot itu dimerdekakan dari tawanan sekutu Raja Kedorlaomer, dibebaskan dari tawanan Kedorlaomer dan dibawa pulang oleh Abram. Nah, kita sudah dibebaskan dari segala dosa kesalahan kita. Kita menjadi milik Yesus Kristus. Sudah dimerdekakan. Seperti Lot dimerdekakan. Kita merdeka bukan adalah pada saat kita memahami identitas kita sebagai anak Tuhan di dalam Kristus. Apakah itu merdeka? Tidak salah, itu juga kemerdekaan. Tapi bagaimana bila tidak bisa memahami? Bagaimana kalau kita belum bisa memahami bahwa kita ini, identitas kita adalah anak Bapa di dalam Yesus Kristus? Duluan mana? Kita paham kita adalah anak, identitas kita anak, ataukah kita diangkat menjadi anak? Yang betul adalah, yang dahulu adalah kita diangkat dulu, diadopt menjadi anak Tuhan. Kemudian langkah berikutnya, kita dibuat Tuhan mengerti bahwa identitas kita adalah anak Tuhan. Kemerdekaan itu sebetulnya adalah ketika Yesus membela kita, memerdekakan kita, mengangkat kita menjadi anak. Itulah kemerdekaan. Mengerti kita merdeka saat kita memahami bahwa kita adalah anak Tuhan. Saudara, grace defense, pembelaan anugerah. Dari dunia ini kau dibela oleh anugerah. Dan tidak hanya itu, setelah kita dibela anugerah, kita diselamatkan dari dosa, kesalahan kita. Tuhan juga tidak tinggal diam di dalam hidup kita, saudara. Dia setiap hari menuntun kita, memberkati kita. Dia setiap hari tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia setiap hari selalu memberikan kita berkatnya yang luar biasa.
Apa sih arti blessing? Tadi malam saya sharing pada saudara melalui Grace Unlimited and Encouragement ini. Anugerah yang tak terbatas. Dan kita didorong oleh Tuhan untuk semangat hidup di dalam Kristus. Saudara, apa sih arti blessing? Blessing means God's favor and protection. Berkat itu artinya kita perkenanan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Itulah God's favor. Kita hari ini telah mendapatkan God's favor dan kita under His protection in Christ. Itu adalah blessing. Namun Tuhan baik dalam hal ini, saudara. Nah, apa yang dilakukan Abraham ini sungguh sangat mengubahkan kehidupan Lot dari tawanan kepada orang yang merdeka. Dibela bisa-bisa. Dan kemudian, saudara, Raja Sodom menyambut Abraham. Karena Abraham telah memenangkan pertarungan, perjuangan melawan sekutu-sekutu Kedorlaomer, Raja Sinear, Ariok, Raja Eleasar, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, dikalahkan oleh Abraham dan orang-orang yang gagah perkasa yang dipilih oleh Abraham 318 orang. Dia kemudian disambut Raja Edom, dan setelah mengalahkan Kedorlaomer, saudara, ke lembah Safeh, yakni lembah Raja. Saudara, Abram ketika nyampe di lembah Safeh itu adalah satu tempat di Palestina, satu tempat dikatakan lembah Safeh, gitu ya. Sin ada He, ada Sin ada He. Ini lembah di mana dia di sana ketemu dengan Imam Melkisedek. Di mana Melkisedek itu kemudian membawa Raja Salem membawa roti dan anggur. Karena dan ia memang seorang imam bagi El Elyon, Elohim yang Maha Tinggi, imamnya Tuhan, dan ia memberkati Abraham. Diberkati Abraham, kemudian Abraham memberikan perpuluhan. Diberkati Abraham. Kenapa, saudara? Karena Abraham itu adalah orang yang terima anugerah. Karena anugerah hidupnya berkemenangan. Saya beritahu sama saudara, Yesus Kristus adalah pribadi anugerah. Dan sang pribadi anugerah, dia telah memberikan kemenangan kepada kita. Kita lebih daripada pemenang. Apa yang kau hadapi hari-hari? Saudara, Abraham diberkati. Lot pun juga diberkati. Karena Tuhan mengasihi Abraham. Dan berkatnya kena Lot. Di dalam Kristus, saudara juga diberkati karena Yesus Kristus. Itu Tuhan yang memberikan saudara favor, perkenanan, dan memberikan saudara protection, perlindungan. Itulah blessing. Nah, saudara, sekarang, hari ini, kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan itu telah melimpahkan nih kepada kita satu anugerah, kita telah dibebaskan. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya hari ini, saudara, janganlah kau melupakan segala kebaikan Tuhan. Mazmur Daud berkata, janganlah melupakan kebaikannya. Katakan bersama saya, aku tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. 1, 2, 3, aku tidak akan melupakan kebaikan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara untuk tidak melupakan segala kebaikan. Mazmur pasal yang ke-103. Kita membaca Mazmur pasal yang ke-103. Ayat yang kedua dikatakan, pujilah Yahweh, hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikan. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu dan telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan
dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, dan masa mudamu diperbarui seperti Raja. Kenapa dikatakan, saudara, dia memuaskan hasrat kita pada masa muda kita, diperbarui seperti Raja Wali. Tuhan kau yang memuaskan segala hasratku. Tuhan kau yang memberikan ku kekuatan baru. Yesus kau yang memuaskan segala hasratku. Ku dipuaskan dalam hadiratmu. Haleluya. Tuhan kau yang memuaskan segala hasratku dengan kekuatanmu yang kuasa selalu baru. Tuhan kau yang memuaskan segala hasratku dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Oh yang telah menebus hidupku, oh yang telah menyelamatkan jiwaku. Ku tak lupa salah kebaikan-Mu, bukan memuji-Mu, bukan menyembah-Mu. Oh, Tuhan kau yang telah menebus hidupku. Tuhan kau yang selamatkan jiwaku. Yesus kau yang telah memberiku pengharapan baru. Ku puji kau selamanya, ku sembah kau Tuhan. Yesus kau yang telah memuaskan segala hasratku dengan segala kebaikan-Mu. Yesus kau yang telah memuaskan segala hasratku dengan segala kemurahan. Terima kasih. Oh, kirana payasyate. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, Yesus itu yang memuaskan segala hasrat kita. Terimalah berkat Tuhan pada malam hari, yaitu grace divine, pembelaan anugerah, pembelaan saudara. Saya beri judul dengan pembelaan saudara, ini maksudnya adalah apa yang dilakukan Yesus kepada kita. Sang pribadi grace, anugerah, yaitu Yesus Kristus. Grace itu telah membuat Abraham terima anugerah, dan dia dapat anugerah untuk apa? Memiliki keberanian untuk membela saudaranya Lot yang ditawan Kedorlaomer dan dibawanya kembali. Yesus sang pribadi anugerah, sama seperti Abraham, telah membawa kita pulang, menyelamatkan kita dari segala tawanan dosa dan penghukuman. Dan kita menjadi anggota keluarga Elot. Dan kita menjadi anggota keluarga the kingdom of God. Dan kita diselamatkan, kita diberkati. Dan Tuhan, tidak hanya itu, Dia yang telah menebus kita dari segala kebinasaan, telah memahkotai kita dengan kasih setia dan belas kasihan, dan memuaskan segala hasrat kita. Katakan amin. Tuhan itu memuaskan segala hasrat kita. Hasratmu dipuaskan oleh Tuhan.
Hasrat itu bicara tentang apa ya? Tentang jiwa, saudara. Tentang jiwa. Hasrat satisfies thy mouth with good. Dia yang memuaskan kita dengan kebaikan. Memuaskan segala keinginan kita, kerinduan kita, kemauan kita. Manusia kalau sudah punya mau tak terpuaskan. Tapi yang tak terpuaskan itu diisi oleh Yesus. Saudara menjadi puas, lega, dan saudara bisa mengucap syukur. Di dunia ini manusia tuh selalu mengejar hal-hal yang memuaskan dirinya. Kurang puas punya sepeda, cari motor. Punya motor tidak puas, pengen mobil. Sudah punya mobil bagus, kurang puas, cari mobil yang mewah. Sudah punya mobil yang mewah, kurang bagus, ngelihat pesawat jet pribadi. Ambil jet pribadi. Kurang puas setelah punya jet pribadi, punya apa lagi, saudara? Kapal pesiar. Punya kapal pesiar setelah kurang puas, apa lagi? Manusia tidak akan pernah terpuaskan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Meskipun kita butuh hal-hal yang di dunia ini. Saya tahu saudara butuh uang. Saya tahu saudara butuh makanan. Saya tahu saudara butuh punya kendaraan, mobil, sudah usaha sukses. Terus mengumpulkan uang, terus. Wah, itu tidak salah. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, itu berkat saudara. Tetapi ada hasrat yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan apapun yang ada di dunia ini. Yesus yang memuaskan hasrat kita. Tapi kalau Tuhan memuaskan hasrat kita, Tuhan itu baik. Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Biarlah malam hari ini, saudara tidur dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara tidur dengan sukacita yang daripada Tuhan, yang ajaib. Makasih buat firman-Mu malam hari ini. Biarlah Kau memberkati setiap kami. Oh, Rabatakara. Ku takkan melupakan segala kebaikan-Mu. Ku takkan membiarkan, ku tak memuji-Mu. Biarlah selalu ku memuji-Mu. Biar ku selalu menyembah. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, ku sembahkan, Yesus ku sembahkan. Takkan melupakan segala kebaikan, bukan selalu memuji. Ku takkan melupakan segala kebaikan-Mu. Biarlah ku selalu menyembah. Biarlah ku selalu menyembah-Mu. Yesus Kau Raja, selamanya Kau Raja, ku menyembah. Oh, Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, ku sembah. Tinggikan namamu, sembahkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Makasih buat malam hari ini Tuhan. Bila kami tidur dengan berkat Tuhan, kami dikenyangkan, dipuaskan hasrat kami dan segala kebaikan-Mu Tuhan.
Kami menyembahmu karena Engkau Tuhan. Kami menyembahmu karena Engkau Raja. Menyembahmu karena Engkau Bapa kami yang baik. Dan kami penyembahmu. Kami anak menyembahmu Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, oh. Kau yang memahkotai dengan kasih setiamu. Kau yang memahkotaiku dengan segala kebaikan. Kau Tuhan yang benar. Kau berikan kebenaranmu kepadaku. Ku dibenarkan. Kau yang menunjukkan kepadaku segala jalan-jalanmu. Kau pengasih, penyayang, Engkau panjang sabar, berlimpah kasih setiamu Tuhan. Berlimpah kasih setiamu Tuhan. Berlimpah kasih sayangmu Yesus. Oh, Kau tak memperlakukanku sesuai dengan dosa-dosa aku. Kau tak membalasku sesuai dengan kesalahanku, tapi Kau ganjar aku dengan kebaikanmu dalam anugerahmu. Yesus, seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setiamu yang besar Tuhan. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah besar kasih setiamu. Sejauh biru dari barat, Kau menjauhkan pelanggaran dan dosaku. Yesus, Kau telah mati ganti dosaku. Ku diampuni, ku dikuduskan, disucikan. Ku dibebaskan, dilepaskan, dipulihkan. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangiku. Kau memberikan begitu limpah kasih setiamu yang tak pernah habis sepanjang hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik. Ku bersyukur Yesus Engkau baik. Mujizat-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih kami hidup di dalam anugerah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Siapakah kami manusia sehingga Engkau mengindahkan, namun Engkau membuat hidup kami berharga di mata, dan kami menjadi bejana, the vessel of honor di dalam Kristus. Terima kasih Kau telah menempatkan kami di dalam Kristus. Terima kasih Kau telah menempatkan kami di dalam the best place in heavenly places in Christ Jesus. And thank you Lord. Now today I am the citizen of heaven in Christ Jesus. Terima kasih Engkau telah menghidupkan kami
di bawah anugerah-Mu, under grace. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengangkat kami menjadi anak dan menjadi ahli waris. Terima kasih buat malam hari ini kami dapat beristirahat dan tenang. Tidur besok bangun kami menyambut berkat-Mu yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. In Christ Jesus. Nama Yesus diberkati Engkau.